Salam. Apa kabar kekasih Tuhan Yesus Kristus? Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa dan kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus serta Roh-Nya yang kudus senantiasa menyertai kita semuanya. Amin. Pada episode edisi ke-33 dengan seri 2701, Manusia Aksi atau A Man of Action. Sekarang kita bahas kata pengantar dari kitab Nehemia yang merupakan kitab ke-16 pada perjanjian lama dari Alkitab. Kata pengantar ini saya kutip dari buku The Student Bible yang telah selesai saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nehemia atau Nehemia, manusia aksi. Dia bermaksud membangun sebuah tembok, namun dia meninggalkan warisan kepemimpinan yang bertahan lama. Janganlah kamu takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat, dan berperanglah. Dari kitab Nehemia pasal 4 ayat 14. Dalam kitab Nehemia, kita mengintip ke dalam riwayat hidup dari seorang pemimpin besar. Anda tidak bisa salah mengenali gayanya. Dia adalah seorang organisator, seorang pemimpin yang pragmatis, sehingga tidak diragukan lagi mengapa dia mengambil jalan ke suatu posisi puncak di kerajaan Persia, salah satu yang termegah dalam sejarah dunia. Namun hatinya berada di tempat lain, di Yerusalem, sebuah tempat kecil yang menyusahkan yang jauh dari pusat kekuasaan. Ketika dia mendengar berbagai kesulitan yang dialami orang-orangnya di sana, dia mempertaruhkan karir, dan mungkin hidupnya juga di tangannya, dan berbicara kepada raja mengenai hal itu. Tak lama kemudian, dia melakukan perjalanan pada malam hari. Tembok runtuh dari sebuah kota yang mungkin tidak pernah dilihatnya sebelumnya. Mendekati 100 tahun berlalu semenjak umatnya telah kembali ke Yerusalem dari pembuangan, walaupun bait suci telah selesai dibangun kembali, kota itu baru saja dihuni. Banyak orang Yahudi yang berdiam di desa-desa dan jauh dari kota suci. Mereka berbaur dengan segala macam orang asing. Mereka dalam bahaya kehilangan identitas diri. Mengapa? Sebagian dikarenakan kota itu kekurangan tembok. Ada apa di dalam tembok? Dibandingkan dengan banyak kepedulian, membangun tembok mungkin tidak terlihat sangat penting. Tetapi pikirkan dengan cara ini. Bagaimana jika perbatasan antara Meksiko dan Amerika Serikat terbuka lebar sehingga siapa saja dapat melintas dan hidup di kedua sisi seenaknya? Satu hal yang pasti, perbedaan antara Meksiko dan Texas akan segera melebur. Untuk kekurangan atas sebuah tembok, orang Yahudi telah menghadapi asimilasi ke dalam budaya tetangga mereka. Pada masa itu, sebuah kota tanpa tembok mudah dijarah rombongan perampok. Orang Yahudi yang peduli kepada keamanan tersebar di antara para nasionalis lain di perkampungan kecil di luar Yerusalem. Di sana mereka melakukan perkawinan campuran dan secara bertahap kehilangan bahasa, budaya, dan yang paling penting, agama mereka sendiri. Sebuah tembok akan memberi mereka suatu kesempatan untuk mewujudkan Yerusalem sebagai sebuah kota yang benar-benar Yahudi, membuatnya aman dan bisa mengendalikan siapa saja yang datang dan yang pergi. Menantikan seorang pemimpin. Apa yang menghalangi mereka untuk memperbaiki tembok yang runtuh itu selama hampir 100 tahun? Satu halangan adalah penentangan setempat. Kekuatan politik yang bertujuan mempertahankan agar orang Yahudi tetap terpuruk. Mungkin alasan lainnya adalah kurangnya seorang pemimpin seperti Nehemia. Dalam memoarnya yang mengisi hampir keseluruhan kitab ini, dia menunjukkan kualitas kepemimpinan yang luar biasa. Pidato yang berapi-api, doa, organisasi, memecahkan permasalahan, percaya kepada Tuhan, cepat dan respon yang ditentukan kepada setiap masalah, tidak memikirkan diri sendiri. Mungkin tahun-tahunnya di pengadilan Persia telah mempersiapkannya, mengorganisasikan sebuah proyek bangunan yang sulit dan menangani penentang yang ganas terlihat sangat mudah bagi dia. Nehemia lebih dari seorang manajer bisnis yang baik. Dia adalah seorang lelaki dari Tuhan. Dia tidak bertindak tanpa berdoa dan tidak berdoa tanpa tindakan. Doanya menjelaskan kitab ini.
Dia mengenali peranan Tuhan dalam semua yang terjadi dan tidak pernah lupa menghargainya. Dia tidak mencari status keduniawian. Jika dia seperti itu, dia tidak akan pernah meninggalkan Persia. Bagaimana membaca kitab Nehemia? Kepribadian Nehemia adalah kualitas yang luar biasa di kitab yang membawa namanya ini. Tidak ada karakter lainnya memberi informasi-informasi jelas seperti ini tentang bagaimana mempraktikkan kehadiran Tuhan sembari memikul suatu peran kepemimpinan. Saat membacanya, perhatikan kualitas yang membuat Nehemia begitu berhasil sebagai seorang pemimpin dan orangnya Tuhan. Anda juga ingin memperbandingkan kepemimpinannya dengan Ezra. Mereka bekerja berduaan, tetapi memiliki gaya yang sama sekali berbeda. Nehemia seorang aktivis, Ezra adalah pelajar. Nehemia terus terang, Ezra pendiam. Namun keduanya menghadapi persoalan yang mirip dan keberhasilan yang juga mirip, dan keduanya bekerja bersama dengan mulus. Kitab Ezra dan kitab Nehemia, keduanya memberitahukan bagaimana orang Yahudi yang ternoda dan ditegur kembali dari pembuangan untuk membangun kembali negerinya. Sebagai sejarah, Nehemia memasukkan beberapa daftar panjang dari kelompok keluarga berbeda, serta deskripsi rinci tentang siapa yang membangun bagian-bagian tertentu dari tembok Yerusalem. Kecuali Anda adalah pelajar tingkat lanjut, Anda dapat membaca sepintas daftar-daftar ini terutama untuk mendapatkan pemahaman atas mengapa mereka dipertahankan. Konsentrasikan lebih banyak kepada bagaimana orang Israel telah berubah dan dimurnikan oleh pembuangan, membuat mereka siap menemui tantangan baru saat mereka kembali ke rumah. Salam. Saya Andi Parman Tambunan menyampaikan terima kasih Anda telah menyaksikan edisi YouTube dari Ala Perkasa Televisi Channel. Jika Anda berkenan, mohon Anda like, share, subscribe, dan tekan tanda lonceng agar Anda tetap terupdate dengan edisi-edisi selanjutnya dari Ala Perkasa Televisi Channel. Juga agar Anda bisa mendapatkan edisi-edisi sebelumnya yang telah kami tayangkan. Dari daerah Bintaro Jaya, saya menyampaikan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Amin. Amin.